Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Oke, kali ini saya akan memberikan satu konten yang sangat menarik, di mana Rocky Gemblung menyebut Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Kita lihat dulu videonya. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Prancis bilang, rasa mual secara psikologis. Karena Anda tahu genealogi, asal-usul, asbabun nusul dari peristiwa pemilihan presiden kemarin. Fakta-fakta ini saya mau terangkan pada saudara. Karena seringkali kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Sama seperti kasus saya. Sampai sekarang di Bareskrim ada 37 kasus saya tuh dilaporin. Jadi saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Di video itu Rocky Gemblung dengan sangat pedenya, bahkan dengan kalimat yang sangat yakin ngomong begini, sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Duh, ini orang kayaknya orang yang paling gak tolol kah? Apa Anda gak mules? Ya, saya mules banget ngedengerin ocehan elu Blung Gemblung. Kalau elu merasa bukan orang tolol, kenapa gak jadi presiden saja? Kenapa elu cuma bisa ngomong si A si B dungu tolol, bajingan, dan bahasa-bahasa yang sangat kasar banget? Dan yang paling aneh lagi, kenapa malah yang dengerin itu pada ketawa? Kalian itu orang yang kayak gimana sih? Presiden dikatain bajingan tolol malah pada ketawa, emang lucu gitu? Emang kocak gitu? Kagak, ini penghinaan yang benar-benar nyata. Pak Prabowo selaku presiden akhirnya merespon. Kita lihat video respon dari Pak Prabowo. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gak apa-apa. Tapi kami faham dan kami mengerti dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran
saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Pada video respon Pak Prabowo, dengan nada yang keras mengatakan, "Nggak apa-apa." Bahkan ada yang bilang saya presiden bajingan tolol. Nggak apa-apa. Nah, mulai kelihatan garangnya Pak Prabowo dah. Pada video respon dari Pak Prabowo itu, kita bisa melihat mana yang tolol beneran. Rocky Gemblung itu bisanya cuma bacot dan menebarkan kebencian di mana-mana. Saya pengen tanya sama Rocky Gemblung ini, apa yang udah lu perbuat untuk Indonesia? Yang nyata loh ya, yang efeknya bisa dirasakan oleh banyak orang dan manfaatnya bisa dirasakan secara langsung. Kayaknya belum ada dan malah nggak ada deh. Dari dulu yang gua lihat tuh, lu bisanya cuma bacot, berkicau dan ngoceh gak jelas aja. Kalau boleh, gua pengen ngomong gini juga ke lu Rocky Gemblung. Lu tuh bajingan, bangsat yang super dungu dan super tolol. Ingat, semakin lu anggar orang lain goblok semua, lu semakin kelihatan lebih goblok tahu. Lu bisanya cuma ngomong di sana-sini dengan bahasa yang memang sangat gak pantas keluar dari akademisi seperti lu. Ah, lu kayaknya gak pantas disebut akademisi. Lu pantasnya disebut akademiti, alias bangsa dedemit. Logika yang lu berikan logika yang cuma menurut lu saja yang benar. Lebih banyak yang gak mau nerima logika dari lu, Rock. Sekarang logikanya begini, orang yang dianggap bajingan dan tolol adalah seorang presiden. Apa dia sedang mengakui kalau negara Indonesia ini sedang dipimpin oleh presiden yang bajingan dan tolol? Apa dia lagi bilang kalau dia juga sedang dipimpin oleh presiden bajingan dan tolol? Apa dia sedang mengakui kalau seorang bajingan tolol ternyata bisa jadi presiden dan dia yang merasa bukan bajingan dan bukan orang tolol malah nggak bisa memimpin bangsa? Ya apalagi memimpin bangsa, keluarga aja nggak punya. Kenapa berani memprotes dengan bahasa yang sangat kasar kalau Pak Presiden Prabowo adalah bajingan tolol? Halo, lu belajar dulu nyari istri buat belajar memimpin keluarga. Gua rasa, lu mimpin diri lu sendiri aja gak bisa. Nah kalau lu sendiri belum bisa mimpin diri lu sendiri, gak usah sok jagoan seakan-akan lu itu orang yang bisa memimpin banyak orang. Terus mentang-mentang lu belum bisa kesentuh hukum, lu merasa hebat gitu? Lu merasa gak akan ada yang bisa menahan lu gitu? Ingat Rock, Pak Prabowo itu siapa? Jangan sampai membuat kesalahan yang bisa bikin lu nyesel seumur hidup lu nanti. Kenapa gua mengatakan Rocky ini dengan kalimat Rocky Gemblung? Ya karena dia sudah kayak orang gemblung beneran. Kalian tahu kan wong gemblung itu bagaimana? Ngomongnya juga asal jeplak. Dia merasa kalau hidupnya paling enak dan paling hebat sendiri. Bahasa yang dikeluarkan juga seakan paling bebas. Dihukum pun percuma karena ya emang orang gemblung. Dan yang lebih aneh, orang gemblung kok diundang di mana-mana ya? Kenapa yang diundang orang gemblung itu? Kemungkinan yang akan terjadi di kehidupan Rocky Gemblung ini adalah dia akan merasa menyesal yang sangat menyesal nantinya. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi sama dia. Tapi kayaknya dia bakalan nyesel dengan apa yang udah dia katakan sekarang-sekarang. Dengan sangat pedenya dia ngomong bajingan tolol di hadapan banyak orang, anehnya yang denger juga malah bersorak seakan bahagia. Apa yang berkumpul saat itu sama-sama orang gemblung juga kah? Atau memang sengaja mengundang Rocky Gemblung ini hanya buat hiburan saja, biar bisa ketawa-ketawa? Atau memang ada maksud terselubung? Haduh, serasa makin aneh orang-orang di Indonesia ini. Kenapa orang-orang gak jelas kayak Rocky Gemblung, Faisal Yaman, dan kawan-kawannya selalu saja dikasih panggung? Emang orang Indonesia akan selalu disuguhi hal-hal yang negatif-negatif seperti ini terus, payah. Saya harap orang-orang kayak Rocky Gemblung ini dapat hukuman. Saya sendiri gak tahu nanti akan ada kasus apa yang menimpa kepada mereka. Tahu sendiri, ciri-ciri orang yang bersalah biasanya mencari-cari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan dia sendiri. Jangan-jangan Rocky Gemblung ini punya salah yang luar biasa. Sampai-sampai dia menyalahkan orang yang memang belum tentu salah juga. Bahkan merendahkan dan menjelekkan seorang presiden. Di hadapan banyak orang loh ya. Bukan di podcast atau di wawancara pribadi. Dia diundang di universitas yang di sana berkumpul ratusan mahasiswa yang mendengarkan kicauannya itu. Saya yang menganggap siapapun yang menjadi presiden adalah orang terpilih dan orang pilihan. Kok ngerasa gak terima ketika Pak Prabowo dibilang bajingan tolol? Bajingannya di mana? Tololnya di mana? Apa mungkin orang tolol bisa jadi presiden? Apa mungkin orang tolol bisa berbicara di internasional? Apa mungkin orang tolol bisa mengatur banyak hal? Kayaknya yang tolol ini Rocky Gemblung ini sebenarnya. Yah, apapun itu. Kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo bisa memimpin negara ini dengan baik dan menunjukkan ketegasannya. Di video balasan dari Pak Prabowo itu,
Pak Prabowo akan menyikat habis orang-orang yang gak mengindahkan peringatan beliau sebelumnya. Di videonya, Rocky gemblung. Dia juga merasa senang karena diundang menjadi narasumber sebelum menjadi narapidana. Dan gara-gara dibolehkan untuk berbicara dan gugatannya ditolak. Terus dia dengan tanpa ragu mengatakan sesuatu yang lebih kasar daripada kata-katanya yang sebelum-sebelumnya, yaitu presiden bajingan tolol. Dia merasa bangga dan merasa menang dan tak bisa ditahan lagi karena gugatan yang sudah diajukan ditolak oleh kejaksaan. Nah, kalau dilihat dari sini, saya rasa memang Rocky ini lagi dibiarkan sampai dia merasa benar-benar paling hebat di Indonesia. Dan mungkin nanti akan ada masalah yang mungkin bisa membuatnya langsung tunduk dan merasa gak bisa apa-apa. Mudah-mudahan yang ini kejadian. Karena jika orang ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya otak yang mendengarkan, tapi akhlak dan tata krama yang sudah biasa dilakukan oleh orang Indonesia akan menghilang dengan sangat mudahnya. Bangga karena kalimat-kalimat yang diucapkan olehnya tidak bisa menjeratnya ke ranah hukum. Jadi dia semakin menjadi malah semakin berani dengan terang-terangan seakan menantang presiden dengan menjelek-jelekan orang nomor 1 di Indonesia dengan kata bajingan tolol. Coba kalian searching deh ciri-ciri ODGJ apa saja, apa jangan ada di Rocky gemblung ini ya ciri-cirinya. Kalau memang ada ya wajar kalau ngomongnya gak pakai tata krama kan ODGJ, hehe. Terus dia bilang menjadi narasumber sebelum menjadi narapidana, apa benar dia akan menjadi narapidana kah? Perlukah saya mengaminkan omongannya itu? Apa perlu saya berdoa agar yang dia katakan itu menjadi kenyataan? Gimana menurut kalian? Apa memang Rocky ini adalah gerung atau Rocky ini adalah gemblung? Hulheu. Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas! Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.